nanti akan memperlihatkan apa itu namanya karya-karya Anda ya. Oke, kita akan mulai share screen. Sebentar. Share screen. Nah, sudah bisa dilihat di layar, teman-teman? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Saya ini Sudah ngomong bisa. sama. Sudah, Pak. Ya udahlah. Oke, coba perhatikan di layar ya. Di situ ada tulisan deadline. DP ini artinya adib Anda lewat deadline. Dan siapapun yang lewat deadline, nilainya nggak bisa maksimal. Jadi mohon maaf, tapi ingat, jangan ngejar nilai. Ngejar attitude design ya, latihan ya. Latihan mengendalikan diri, memanage waktu, terus kemudian menghadirkan kualitas terbaik. Bukan untuk saya, bukan untuk Bu Rahina, tapi untuk diri Anda sendiri. Oke, coba Anda lihat, ketika sudah terlambat, kemudian presentasinya seperti ini, pengen rasanya saya itu nggak ngajar anak di kafe gitu ya. Karena apa? Ya, karyanya itu ampun lah gitu ya. Oke, kita akan coba lah. Kita mulai dari miliknya Mas Adib, dia membuat propan, di situ ada warna-warni gitu ya, yang keluar dari pelangi. Nah, pelanginya seharusnya keluarnya dari celah-celah warna merah itu ya, jadi keluarnya seharusnya pelanginya keluar dari sini. Dan membuat pelangi itu gunakan saja lingkaran ya, jangan menggunakan, ini kan kurvanya nggak jelas nih. Kalau Anda misalkan membuat lingkaran, kemudian Anda ambil salah satu segmen dari lingkaran itu, maka garisnya akan menjadi lengkungannya itu bagus. Lengkungannya sempurna, karena pelangi itu lengkungannya sempurna. Kalau ini kan nggak sempurna sama sekali lengkungannya. Nah, terus kemudian ada add color to your life, dalam sisi penuhi syarat. Berikutnya ada dia. Masih bisa didengar suara saya? Halo? Masih bisa, Pak. Oke, masih bisa. Berikutnya ada dari Mbak Dia Septi ya. Mbak Dia Septi ya mengumpulkan ininya, si mind mappingnya sebenarnya dalam banget nih, mind mappingnya sudah dicabang macam-macam jauh gitu, tapi nggak ada yang dilingkari cuma Prestinya toh. Level 1 ya, level 0 bahkan ya, tinggal ditunjukkan saja tuh Prestinya sama apelnya. Iklan yang seperti ini super basic ya teman-teman ya. Apakah salah? Tidak salah iklan yang seperti ini, tapi basic banget. Iklan seperti ini tidak pernah berbekas di pikiran manusia, karena tidak ngajak mikir, tidak ngajar apa ya, tinggal ditunjukkan saja, dia hanya sebagai pengingat saat itu juga gitu ya. Saya lihat iklan ini ingat Presti, ketika nggak melihat ya lupa langsung gitu ya. Jadi nggak ada memori yang ditancapkan ke benak konsumen. Nah, ini yang level 1 tadi ya, karena mind mappingnya nggak terolah. Nah, sehingga iklan yang seperti ini ya, apakah memenuhi standar? Sudah memenuhi standar untuk kelas ini, tapi apakah iklan ini bagus? Belum bagus ya, masih kurang. Kalau Anda tanya rentangnya nilai yang kayak gini ini berapa toh Pak? Kayak seperti ini sudah B lah, sudah. Tapi kalau mau A ya agak sulit ya, karena Anda nggak menggunakan proses pemikiran itu tadi. Berikutnya ada Zainun. Ada Zainun? Adakah Zainun? Nggak ada ya. Oke. Nah, kalau diminta untuk membuat mind mapping ya, tekanlah ego Anda. Buatlah mind mapping beneran. Ini bukan mind mapping. Kalau ini namanya layout awal ya, namanya ya roh layout namanya. Jadi rough layout itu. Kenapa? Halo? Namanya rough sketch. Namanya apa? Rough sketch, Pak Wanda. Ya, rough sketch ya. Roh layout ya. Roh sketch ya. Sketch kasar, sketsa kasar. Nah, sketsa kasar ini bukan mind mapping ya. Jadi bukan mind mapping ini yang benar punyanya Mbak Dia tadi itu. Nah, ini mind mapping itu kayak gini nih. Cepat nyapang. Hanya saja tidak dipilih tuh yang sudah dipikirkan. Nah, ini nggak ada pemikiran sama sekali. Sehingga ketika keluar hasilnya ya bukan hasil pemikiran ya flat begitu saja ya, tidak ada efeknya, tidak ada apapun. Ya ini anak D3 atau D2 atau D1 atau anak SMK lah levelnya seperti itu, bukan anak S1 nggak bakalan seperti ini ya. Yang seperti ini di kelas saya itu nggak masuk sama sekali.
Berikutnya ada Abdul Rafi. Ada Abdul Rafi? Ya, sama yang lain lah. Nanti ada banyak nih flash-flash yang mengambil karakter-karakter lisensi. Coba Anda perhatikan brief ya. Coba Anda perhatikan brief. Apa sih brief itu? Brief itu gunanya untuk panduan ya. Coba Anda perhatikan briefnya. Saya buka briefnya, periklanan. Oke. Di situ ada tulisan di apa itu namanya? Baca selengkapnya ya. Saya baca selengkapnya. Desain harus bagus. Terus kemudian di situ tidak boleh menggunakan foto artis ya, harus menggunakan foto sendiri. Terus kemudian gambar itu memang harus yang namanya gambar itu ya. Anda harus memahami yang namanya lisensi ya. Jadi yang namanya lisensi itu, gambar flashnya ini berlisensi. Anda nggak boleh yang namanya menggunakan gambar asal ambil gini tanpa Anda ada kerjasama misalkan dengan DC gitu ya. Nggak boleh asal ambil. Anda bolehlah idenya mungkin, oh ini ada apa itu namanya secepat flash misalnya. Tapi Anda nggak boleh menggunakan seperti itu. Jadi ide yang seperti ini nih, ide yang jatuhnya itu eksekusinya sangat mahal karena Anda harus membayar lisensi karakternya. Lisensi karakter tuh mahal sekali. Angry Bird itu satu karakter saja Anda pakai red saja selama 1 tahun itu 1 miliar harganya. Itu hanya red saja loh ya, satu karakter saja. Kalau Anda menggunakan pick-nya, Piggy sama Anda menggunakan karakter lain ya tinggal kalikan saja, kalikan 1 miliar itu tadi. Itu mahal sekali. Nah, sebuah iklan kemarin itu kompensasi biayanya nggak boleh semahal itu. Ya, biayanya sekecil mungkin, kalau bisa capaiannya sebanyak mungkin. Itu iklan. Oke, berikutnya Alfian Ramadan. Ini masih deadline ya. Ini sudah telat gitu ya. Nah, ini cukup bagus kalau ini meskipun telat. Ya, Alfian Ramadan ini. Jadi idenya Baygon yang bentuknya spiral itu tapi disusun atas nyamuk. Jadi semakin dibakar, semakin banyak nyamuk yang dibunuh. Nah, ini keren ini idenya ya. Membunuh nyamuk hingga 24 jam. Idenya keren, eksekusinya keren, eksekusinya. Yang nggak keren, dia lewat deadline. Ya, kalau dia nggak lewat deadline, mungkin dia yang dapat kaos hari ini. Tapi sayangnya dia lewat deadline. Berikutnya ada Alif Mada. Ada Alif Mada? Alif Mada ada? Ya, kenapa ya? Kalau nggak ada ini ya nggak usah mites saja ya. Coba Anda lihat iklan ini ya, yang dibuat oleh Alif Mada ini ya. Kalaupun ada anaknya, tolong diperhatikan. Anda levelnya sudah level 5 ya, semester 5. Semester 5 itu sudah tata letak perwajahan, kemudian ada komposisi, nirmana, kemudian ada tipografi. Itu sudah lunas semua, sudah lolos semua harusnya. Ketika saya melihat iklan ini, percaya atau enggak, tata letak perwajahan aja nggak lulus nih di kelas saya. Kalau di kelas saya ya. Terus kemudian Anda olah vektor nggak lulus di kelas saya. Olah bitmap nggak lulus di kelas saya. Ini nggak masuk ini. Nggak cocok masuk kelas apa desain periklanan. Jadi ini kalau orangnya ada nanti beritahu, kalau misalkan masih mau ngikut desain periklanan, harus berbenah ya, harus mengejar. Ini jauh sekali, ini kualitasnya sangat buruk. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya Angelin. Ya, membuat iklan susu sapi kemudian rasa stroberi ditembak langsung di tempat seperti ini ya. Oke, susu sapi stroberi. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya gitu ya. Cuma kurang bagus aja gitu. Memilih stroberinya sama semua, cuma dirotasi saja. Itu bukti kemalasan untuk mencari sumber gambar yang baik gitu ya. Jadi sumber gambar kan banyak. Anda bisa mencari stroberi dengan berbagai macam ukuran dari berbagai macam sisi. Terus kemudian dikomposisikan. Kemudian nyeleksi sapinya juga yang benar ya. Nyeleksi sapinya ini, wah ini di kelas saya nggak lolos. Nyeleksi sapi kayak gini nih. Coba Anda perhatikan Magic One nih. Kalau nggak Magic One, pen tool pun dia kualitasnya jelek. Ya, harus banyak berlatih nih. Nggak cocok kalau Anda menyebut diri Anda calon desainer komunikasi visual itu nggak cocok sama sekali. Anda harus banyak-banyak mengejar ketertinggalan. Berikutnya Anggoro. Ya, ada Anggoro? Ada, Pak. Ya, membuat iklan, Mas. Membuat iklan Anda itu ya. Membuat iklan itu ya ini memang iklan. Tapi ya
iklan apa gitu ya, pendekatannya apa, terus kemudian Anda mind mappingnya apa, Anda nggak sampai mikir ke sana, Anda cuma kalau gini nih di kelas saya, yang saat ini ya, anak D3 semester 3 membuat leaflet. Ini leaflet nanti jatuhnya ya. Karena apa? Ada batas waktu di sana, 15 sampai 19 Oktober. Terus kemudian ada buy one get one. Itu berarti apa? Sales, promotion sales, tapi nggak ada esensinya gitu ya. Anda itu diminta untuk kemarin mengeksplorasi ide, mind mapping, malah nggak dieksplorasi. Belum lagi layoutnya, aduh layoutnya nih ya, ini super basic layoutnya ya, jadi Anda harus berbenah juga Mas. Udah gitu lewat deadline lagi ya. Oke, berikutnya Diki, ada Diki? Oke, nggak ada ya. Oke. Makanya nggak ada, nggak dianggap mites, sudah. Ini juga sama, nggak baca brief, sudah mengumpulkannya tadi pagi, terus nggak baca brief, terus kemudian ini iklan apa, juga nggak tahu. Dia benar-benar nggak niat gitu ya. Kalau kuliah sudah nggak niat ya sudah nggak usah kuliah gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya ada Mbak Keina, deadline juga ini ya. Di situ cuma buah vita, original, kemasan, Anda narik idenya. Ini Mbak Keina ya. Ide Anda terlalu minim, terlalu dangkal, atau mungkin Anda nggak mulai dari mind mapping. Anda biasa, kemungkinan besar mulai dari visual dulu, terus Anda cari-cari saja mainnya. Harusnya itu buah vita, Anda sebar aja apa misalkan buah-buahan itu masih bisa dieksplor lagi, minuman masih bisa dieksplor lagi. Nah di situ Anda kayaknya idenya buntu banget, buah vita, original, kemasan, buah, minuman, sudah selesai seperti itu. Jadi nggak ada ide-ide yang liar gitu ya. Nah akhirnya eksekusinya ya seperti ini saja. Apakah salah? Nggak salah. Tapi iklan ini ya sama, iklan yang tidak berbekas karena iklan yang tidak memiliki kesan, tidak memiliki semiotika di sana, tidak ada pemikiran yang dalam di sana. Oke ya. Oke, berikutnya ini deadline juga nih, Hafiz Udin Amin. Di situ ada tolak angin, tolak, kemudian angin, tornado, tolak, ditolak jadi pacar gitu ya. Nah, ada banyak pilihannya itu. Terus kemudian konsepnya angin tornado menembak tolak angin menolak tornado. Nah, ketika dieksekusi di situ ada karakter manusia ya dengan badai dan tornado di sana. Kemudian di situ tolak anginnya bilang, maaf, aku nggak bisa menerima kamu. Nah dia mampu, Mas Hafidzuddin ini mampu mengutarakan idenya gitu ya. Bahwa tolak angin nggak serta merta langsung digambar produknya, terus kemudian ditempelkan di situ. Nah ada slogannya juga, astaknya yang bagus tuh, jangan diterima kalau ujungnya nyakitin. Nah, bagian bawah ini. Nah, jangan diterima kalau ujung-ujungnya nyakitin. Ini juga hasil pemikiran dari Mas Hafid yang perlu diapresiasi. Nah, anak S1 mikirnya ya konseptual seperti ini gitu ya. Jadi tolong arahnya ke arah sini nanti teman-teman itu. Jangan tembak di tempat. Kalau tembak di tempat nanti hasilnya kurang bagus. Berikutnya di sini ada Mukhtar Banar ya. Setrika, kusut rusak, dorong, tangan mendorong, lurus jalan, masih kurang banyak ini Anda masih bisa banyak sekali. Yang diambil adalah setrikanya, kemudian kusut. Kalau Anda mau lebih bagus sebenarnya ya, ini sebenarnya kurang bagus ya. Tapi kalau Anda pengen lebih bagus, tangannya ini agak ke kanan, agak ke kiri gitu ya. Jadi kanannya agak ke kiri untuk menunjukkan jalan yang sudah licin atau yang sudah halus. Jadi dia agak sini, agak ke sana. Atau di sini itu ada jalan yang masih jalan setapak atau jalan jalan yang berlubang-lubang atau jalan setapak ya, jalan yang benar-benar belum diaspal. Yang di sini sudah jalan diaspal, itu masih masuk, gitu ya. Kalau ini masih terlalu, coba di sini sudah halus nih. Harusnya tangannya Anda majuin lagi kalau mau ya. Tapi ada kelemahan juga. Ingat, tata letak yang baik atau tata letak yang menghasilkan sesuatu yang baik itu sederhana sebenarnya. Anda harus konsisten. Konsisten sama apa? Sama grid, sama huruf dan sebagainya. Ini kalau hurufnya Anda konsistenkan, misalkan lurusnya jaraknya, ini kan jaraknya nggak konsisten.
di sini ada Mas Pion, logonya ditaruh di sini. Harusnya logo ditaruh di sampingnya ini, Mas Pion, logo, terus kemudian ada Mas Pion. Nah, jadi tata letaknya juga ya. Idenya mungkin sudah bagus, eksekusinya yang kurang. Begitu juga dengan Mbak Nisa ya. Mbak Nisa juga sama. Idenya mungkin sudah bagus nih, melindungi dari sesuatu ya, dari sinar matahari. Tapi di sini melindunginya itu nggak kelihatan siapa yang dilindungi, atau melindungi gedung-gedung kah dan sebagainya. Ada nanti salah satu karya mahasiswi yang konsepnya sama, eksekusinya tapi benar. Ada nanti ya. Oke. Berikutnya ada Mbak Talita ya, tadi yang Jagung tadi ya, Mbak Jagung tadi ya. Nah, idenya menarik ini. Kalau Anda lihat tuh ya, pentin jauh, keluarga, wanita, ibu. Oke, ibu terampil tangan. Rambut kuat, patah, rapuh, kuat, benang, jauh sekali yang idenya yang diambil itu pendekatannya cukup jauh ya dari mind mappingnya. Eksekusinya pun sebenarnya juga bagus nih. Jadi ada rambut, karena kuatnya rambut itu bisa berdiri tegak untuk dimasukkan ke dalam jarum. Eksekusinya udah bagus. Tapi tagline-nya lah yang kurang pas. Fungsi rambut yang sebenarnya masa ya gini ya. Tagline-nya mungkin jadikan rambut kamu menjadi lebih kokoh atau tidak lepek gitu ya, atau kuat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Logo pentinnya kurang besar. Nah, tapi secara keseluruhan idenya Mbak Talita sudah cukup baik. Dan karena Mbak Talitanya tadi sudah konfirmasi, dikirim ulang, akhirnya dikirim ulang ya. Pak, maaf, bukan saya. Oh, bukan. Itu Bukan. saya Pak, Fatia. Oh, Fatia yang Jagung ya. Fatia itu yang Indomilk ya. Bukan Pak, itu Angelin. Saya Frisian Flag. Oh, Frisian Flag. Oke. Ya, Frisian Flag yang banyak foto-foto kolase itu ya, tempel-tempel itu ya. Iya Pak. Oke. Namanya sama-sama banyak, 70 nama saya nggak hafal. Oke, Mbak Talita. Ya, maaf ya. Oke, Mbak Talita, ini kalau nggak salah ngirimnya sekitar jam 9-an lah gitu ya. Saya tulis deadline. Mohon maaf, ini banyak sekali yang harus saya download ya. Bayangkan 3 kali 70 ya, 3 kali 60. Anda muridnya 60 ya, 3 kali 60 itu 90, saya harus download 90. Ngecekin nama satu-satu yang penamaannya kadang nggak benar ya. Oke. Berikutnya ini Mbak Tasya Sasabila. Ini juga lewat deadline juga ya. Konsepnya sama. Dia seperti tolak angin tapi ini nggak tertolak, menjadi cinta di sini. Berbeda dengan punyanya Mbak siapa tadi, Angelin ya, yang stroberinya hanya satu jenis. Ini ada beberapa jenis stroberi. Ada es krimnya di sana, meskipun teknik croppingnya masih kurang baik gitu ya. Terus kemudian ada I Like You, ada Walls dan sebagainya. Cornetto. Sebagai iklan ini sudah baik, meskipun belum mengajak audiens untuk berpikir secara mendalam. Ya, tapi visualisasinya atau tata letaknya seperti jeruk tadi itu sudah bagus, ini sudah bagus gitu ya. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang di sini itu menyajikannya itu sudah bagus, tapi idenya masih kurang bagus. Ada yang idenya bagus, tapi menyajikannya yang kurang bagus. Ada yang bagus dua-duanya, ada yang jelek dua-duanya. Bervariasi sekali. Oke, berikutnya ada Kenko Yuyun. Ini dilingkari Mbak Yuyun ya. Mana yang Anda pakai gitu ya. Ini kan nggak ada lingkarannya ini. Sebelah mana lingkarannya? Nggak ada lingkarannya ya. Nah, mana yang Anda pakai sebagai ide? Terus kemudian kan enak tuh misalkan ya, Kenko, Anda misalkan pakai idenya mempermudah pekerjaan, atau mungkin simple, atau mungkin mencolok, atau mungkin karyawan, bos dan sebagainya. Ternyata ide Anda cuma di show off saja, ditunjukkan saja ya. Ini lo Kenko. Udah. Di situ ada tulisan terkenal dan terpercaya. Bagaimana orang mengenal dan terpercaya gitu ya, hanya ditunjukkan saja produknya, brandnya. Jadi sama, eksekusinya bagus, gambarnya maksudnya, visualisasinya ya. Tapi iklan ini tidak membawa pikiran yang mendalam, tidak membuat orang itu menjadi berpikir atas produk ini. Kalau visualisasinya sudah cukup bagus lah, Anda menggambar tangan, anatominya juga cukup baik, terus kemudian Anda harus menggambar 3 dan sebagainya. Effortnya sudah bagus, hanya saja idenya belum Anda gunakan. Oke, sudah selesai itu tadi yang deadline, sekarang yang normal ya. Di sini ada Mas Adam Nurado ada? Hadir, Pak. Oke.
Tolong dijelaskan Mas, ini maksudnya apa? Saya nggak paham nih. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita beli produk yang lifetime warranty, kan kadang kan kita mikirnya selalu garansinya seumur hidup gitu, seumur hidup kita gitu. Tapi sebenarnya kan seumur hidup benda itu, alat itu. Terus orang ketika melihat ini apa yang diharapkan dari gambar produk dan kuburan gitu? Ya itu maksudnya kan lifetime warranty kan seumur hidup sampai mati gitu Pak. Jadi coba kita baca tagline di bagian bawahnya ya. Tim Group ingin mengingatkan konsumen yang membeli produk dengan garansi seumur hidup, ingin mengingatkan ya. Nah, terus kemudian di situ ada kuburan. Itu konotasinya bagaimana? Apa negatif apa dengan membeli ini Anda akan segera menggali kuburan, ataukah Anda akan dipendam di kuburan bersama flash disk ini, atau bagaimana? Nah, ini yang apa itu namanya? Yang susah ya. Mungkin Anda sudah mendapatkan mappingnya sudah bagus seumur hidup atau sampai mati atau tua, mungkinnya malah lebih bagus kalau tua misalkan. Tapi eksekusi ada kuburan di sana. Habis itu kuburannya juga croppingnya ya nggak jelas. Ini secara visual tampilan iklannya juga nggak tahu iklan apa kayak gini ya, kurang bagus dari sisi apapun, kurang bagus. Terus kemudian ada tulisan ya, Tim Group ingin mengingatkan yang nggak pakai grid, nggak apa, tulisannya juga nggak jelas. Nah, tiba-tiba ada kuburan di sana. Itu orang nggak bisa mikir ke sana gitu ya. Bagaimana supaya bisa memikir kalau ini ada untuk menunjukkan sampai bisa dipakai sampai tua misalkan gitu ya. Ya mungkin Anda bisa menunjukkan kakek-kakek yang sedang apa itu namanya nyolok flash disk, kemudian melihat fotonya ketika masih muda gitu ya. Atau mungkin apa itu namanya Anda bisa menunjukkan kalau orang zaman dulu itu nyimpennya pakai disket, tapi disket itu kemudian apa itu namanya masih hidup sampai dia itu tua. Kemudian Anda bisa menyebutkan bahwa dia bagaikan Tim Group gitu ya. Ini suara saya masih bisa didengarkah? Iya Pak. Ya, jadi seperti itu Mas ya. Jadi jangan dikasih kuburan terus kemudian dikasih ini, orang ya bingung maksudnya apa. Oke, saya next. Nah, berikutnya ada Mas Afrizal ya. Mas Afrizal sudah menampilkan ide yang idenya common ya. Kita bisa mencari ide ini, tapi nggak masalah. Kalau bagi saya, Anda bisa menemukan ide seperti ini, oke, gitu ya. Tapi ada tapinya nih. Anda menggunakan gambar orang lain, ini yang nggak boleh, gitu ya. Gambarmu sendiri, jadi biasakan untuk menggunakan gambar Anda sendiri. Saya bilang gunakan gambar Anda sendiri, kecuali Anda sangat terpaksa tidak bisa mencari gambar. Misalkan apa, splash water, Anda membuat splash water itu lama, Anda boleh ngambil di Google. Gambar buah misalkan, oh saya masih buah, mau nyari buah gambarnya agak susah nih, nggak musimnya. Anda boleh pakai Google, tapi kalau gambar orang kayak gini, ada banyak tuh mahasiswa gambar, ambil gambarnya orang lain, diambil, itu jelas nggak boleh gitu ya. Jadi yang gambar-gambar orang seperti ini tolong dibangun ulang ya, untuk digambar sesuai dengan gambar yang Anda buat sendiri. Ada tuh salah satu mahasiswa yang membuat gambarnya sendiri, dianya sendiri yang dijadikan aktor atau aktris ya. Dan itu malah benar gitu. Kalau yang seperti ini gambarnya orang lain, ini karya Anda klaim karya Anda ya mohon maaf ya belum boleh gitu ya. Oke. Berikutnya ada Ahmad Nur Faik ya. Ketika Anda membuat iklan, terus kemudian Anda menampilkan seperti ini, pilihan semua orang di T gitu ya, nyaman di rumah, enggak ada efek apa-apanya gitu ya. Kemarin itu dijelaskan mind mapping itu supaya Anda mengeksplorasi otak Anda, membrainstormingkan, membadaikan otak Anda gitu. Kalau seperti ini kan otaknya nggak ada badainya sama sekali. Cari aja gambar Indomie, ambil gambar mie goreng, tempel, selesai. Kumpulkan, dapat nilai. Maksud saya bukan itu. Maksud saya itu Anda mengeksplorasi ide supaya Anda dapat portofolio yang bagus, gitu, yang berkualitas, yang berbicara banyak ketika ditunjukkan ke agensi nanti ketika Anda melamar pekerjaan. Atau ketika Anda membuat studio sendiri, ini loh portofolio saya, orang itu langsung, oh ya, keren. Ide Anda berarti eksplorasi ide Anda bagus. Kalau yang seperti ini, oh ya, cetek, idemu memang dangkal gitu ya. Cocokmu jadi tukang apa tukang layout. Cuma gitu dok.
Akhirnya klien itu ikut campur, terus Mas ini tolong geser, ini tolong gini, tolong gini. Kalau idenya sudah sudah tampan ya, sudah keren ya. Klien itu mau ikut campur nggak berani. Ya udahlah pasrah. Ini kerjakan Anda, saya percaya 100% kepada Anda. Itu yang akan terjadi. Jadi jangan disalahkan kalau ada klien yang cerewet terus ngikut campur ke Anda, bisa jadi karena Andanya memang belum menghasilkan kualitas yang memuaskan. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sesekali lagi mengumpulkan karya itu yang cuma seperti ini di desain periklanannya. Kalau Anda ini di TLP misalkan, di tata letak perwajahan atau di tipografi ya oke lah gitu. Atau di fotografi desain ya, meskipun fotonya nggak baik oke lah. Tapi kalau di periklanan idenya nggak ada sama sekali, nggak bunyi sama sekali idenya. Nah, bedakan dengan ini, punyanya Mbak Alfiah ini ya, Mbak Alfiah Malik. Secara eksekusi, punyanya Mbak Alfiah ini nggak bagus, ya secara eksekusi. Tapi secara ide bagus. Kok bisa secara ide bagus? Coba Anda perhatikan ya. Di sini Yakult, usus pencernaan. Pencernaan penyebab gangguan usus apa saja? Makanan-makanannya. Bisa jadi ada pedas, ada soda, ada macam-macam gitu ya. Sehingga ketika ditampilkan di sini, saya tahu maksudnya Mbak Alfiah ini adalah usus ya. Tapi ususnya memang masih kurang ya secara visual. Tapi idenya ke arah sana. Idenya ke arah yang tepat. Di dalam dunia agensi, kalau Anda sudah punya ide, Anda tinggal mencari layouter yang tepat. Nah, cari orang yang bisa nge-layout, atau Anda sketsa dulu, nanti dimintakan ke tukang. Nah, di dalam dunia desain akhirnya ada dua nih. Tukang visualisasi atau desainer. Atau desainer yang bisa visualisasi juga. Yang terakhir tadi itu nilai tambah gitu ya, gajinya pasti gede. Tapi kalau Anda cuma tukang layout, pasti gajinya masih kalah sama tukang konsep gitu ya. Tukang bangunan itu ya, yang masangi batu bata, gajinya pasti kalah sama yang namanya yang rancang, yang arsitek, sama mandornya ya, mandornya yang ngatur-ngatur, nggak ikut ngapa-ngapain, cuma ngatur-ngatur, masih kalah gajinya sama arsiteknya. Arsiteknya masih kalah sama kontraktornya gajinya, gitu ya. Jadi Anda harus memperhatikan, Anda mau memposisikan diri di mana, mau jadi desainernya atau lead designer yang sudah paling atas, atau Anda jadi layouter saja, yang layout bagian layout. Saran saya ya Anda jadinya lead designer gitu ya, yang memimpin dengan ide-ide tapi juga secara teknis menguasai. Nah, Mbak Alfiah ini idenya ususnya dibuat dari beberapa benda yang berbahaya gitu ya, seperti soda, terus kemudian ada apa itu permen, mungkin masih kurang tuh ya, kasih jeroan, kasih mungkin ada bakso, mungkin kasih cabai, terus kemudian dikasih gorengan dan sebagainya, terus baru dikasih slogan, apakah yakin ususmu baik-baik saja? Itu pasti akan lebih baik. Berikutnya ada Mas Priambodo ya, Logitech. Kemudian di situ ada mouse itu kabel rusak digigiti tikus. Jadinya ada mouse rusak digigiti tikus. Negatif akhirnya ya. Negatifnya apa? Logitech Anda ngerigiti karena mouse tikus Logitech Anda. Tes, suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Putus-putus? Bisa, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Oh, Pak. enggak. Oke, ya. Jadi di situ apa itu namanya? Ini seolah-olah si tikus ini apa? Menghabisi tikusnya Logitech ya, Logitech yang baru ini ya. Makan Logitech yang lama. Lah terus bagaimana tuh idenya? Saya maunya nggak wireless nih. Gimana caranya nih? Ya, ini saja Anda hapus nih ya, misalkan ya. Jadi ini Logitech yang hitam ini Anda hapus, Anda tinggal gambar gini, tapi slogannya jangan go wireless with Logitech di situ ya. Ya logonya boleh, tapi logo itu ditaruh di bawah, go wireless with Logitech, tapi di sini Anda menggunakan pendekatan ketakutan. Ini tidak akan terjadi jika Anda menggunakan Logitech. Nah, itu bisa pendekatannya ketakutan. Takut apa? Takut kalau mouse-nya itu rusak, kabelnya digigit tikus. Itu pendekatan ketakutan. Jadi Anda bisa melakukan itu, ya. Nah, kalau seperti ini pendekatannya negatif, bahwa Logitech Anda itu suka gigit kabel seperti tikus beneran. Nah, gitu ya. Jadi arah berpikirnya yang harus diubah. Eksekusi iklannya sebenarnya bagus nih. Hanya saja itu tadi persepsinya kabel Anda makan, karena kabel Anda kenapa kok kelihatan makan, karena putusnya ini tepat di depan Logitech ini, malah kelihatan makan gitu ya. Kelihatan makan kabel.
Nah, kalau ini tidak ada, misalkan Logitech-nya di bawah, Anda menggunakan elemen ketakutan. Di ketakutan kalau ada kabel yang putus, sehingga Anda bisa menggunakan wireless Logitech. Berikutnya dari Baruna. Baruna menggunakan Sprite, terus kemudian gurun pasir, segar, saking segarnya bisa beku, ya. Jadi akhirnya ada gurun pasir, kena Sprite, jadi beku. Idenya sudah dapat, eksekusinya kurang dahsyat ya, kurang latihan kalau menurut saya ya. Jadi kalau pengen Anda kuat olah bitmap-nya, Anda coba cari referensi bagaimana membuat transisi dari kering ke beku. Di tepi-tepinya sini pasti akan ada frosting ya, ada apa itu putih-putih, ada putih-putih di sini. Atau kalau yang angkatan lama dulu, ini padang pasir, terus kemudian di sekitar sprite-nya ditumbuhi sama tanaman. Artinya dia itu tetap menyegarkan di saat musim panas. Jadi ini idenya sudah punya ide gitu ya, hanya saja eksekusinya Anda harus banyak berlatih. Berikutnya Bintang Falik, Poki. Poki itu stick, remahannya sedikit, makannya bersih. Kemudian kalau wafer itu remahannya banyak, warnanya merah, bentuknya kotak. Ketika dieksekusi seperti ini juga eksekusi yang tepat dari Mas Bintang Falik ya. Ngirimnya di awal-awal, tapi hasilnya juga cukup bagus. Gliko, Poki, ngemil gak berantakan, bentuknya kotaknya Poki. Tulisan Poki, makanannya gak berantakan. Yang di Poki ya, karena dia itu bersih. Nah, apakah ide ini eksekusinya bagus? Bagus. Apakah sukses? Belum tentu ya. Kita belum bisa menjelaskan sukses atau tidaknya kalau dia itu belum dieksekusi. Tapi dari sisi ide dan visualisasi sudah dapat. Tinggal nanti bagaimana eksekusinya ketika perlihatkan ke audiens. Ya, ini salah satu yang bagus. Berikutnya ada Mbak Diayu, Nur Akila, Fitbar, tubuh ideal kemasan. Ya. Ketika fitbar disorot, kemudian muncullah siluet. Idenya sebenarnya bagus nih, ya meskipun ya kita tahu idenya mungkin bukan 100% original, ada yang seperti ini, tapi nggak masalah bagi saya karena mungkin bisa jadi Mbak Diayu ini mengeluarkan ide ini original, tidak pernah terinspirasi oleh apapun, tiba-tiba keluar ide ini. Nah, sarannya Mbak Diayu ya, coba Anda perhatikan siluet wanitanya ini. Ada banyak siluet wanita yang bagus tuh ya. Ada banyak banget tuh siluet wanita yang bagus, yang bentuknya tubuh ideal itu seperti apa. Nah, itu cari itu siluetnya, tempelkan di sini yang bagus. Kalau ini kan nggak seberapa bagus ya ini ya siluetnya ya. Bagian sini menyudut nih, pas bagian mohon maaf nih, bagian pantatnya malah menyudut, kan nggak bagus. Cari aja siluet yang pas, yang bagus. Itu pasti akan keren. Atau siluetnya nggak harus dari samping ya. Kalau Anda ingin melihat wanita kurvi itu kan dari depan juga bisa ya, dari depan itu juga bisa kelihatan kurusnya ya. Oke, tapi secara keseluruhan idenya sudah berani ke arah sana. Berikutnya ini ada siapa? Dimas Arya Asmara. Nutella, keluarga, pagi sarapan roti, langsung oles. Ya, munculnya seperti ini ya. Keluarganya mana nggak ada, ya. Diolesnya mana nggak ada yang dioles ya, coba Anda perhatikan eksekusi iklannya, grafisnya ya bagus banget mungkin. Jadi secara komposisi, secara warna, teknik grafis udah bagus banget lah. Komputer grafis membuat kayak gini udah A lah gitu ya. Tapi dari periklanan Anda tadi memilih keluarga oles, ini seolah-olah itu rotinya tidak ada yang mau sama Nutella. Harusnya sudah ada ya Nutellanya yang terbrush di rotinya gitu ya. Kemudian good taste, good mood sudah bagus, peletakannya bagus, teksnya bagus, lokasinya bagus. Secara visual ini stunning ya, bagus banget gitu. Tapi dari sisi eksekusi idenya tadi masih kurang. Kita nggak bisa merasakan keluarganya, kita nggak bisa merasakan diolesnya ke roti, gitu ya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi secara teknis Anda bagus banget Mas Dimas, idenya yang harus dieksplor lagi. Itu tadi namanya Dimas, sekarang Dimas lagi ya. Yang satunya Dimas A, sekarang Dimas R. Gude, minuman kopi, splash pohon, matahari, awan, avocado. Jadinya seperti ini. Ini sama persis dengan Mas Dimas yang tadi ya.
sama persis nih. Secara eksekusi iklannya bagus eksekusinya. Komposisi, penggunaan warna, penggunaan huruf sudah lumayan bagus ya, sangat bagus lah ya. Malah bitmapnya A lah. Hanya saja idenya masih kurang berani. Anda bisa membuat sesuatu yang super berani gitu ya, dengan menggunakan avocado gitu ya. Misalkan ada pohon apa itu namanya coklat tapi buahnya avokat, kan bisa juga gitu. Terus buahnya ada buah kopi, ada buah avokat. Jadi satu pohon tapi buahnya coklat, avokat sama kopi. Wah, dimanipulasi itu grafisnya. Wah, pasti keren. Terus ada orang duduk di bawahnya sambil santai minum good day. Bisa juga tuh seperti itu. Berikutnya Elisa. Masih bisa mengikuti suara saya, halo? Bisa, Pak. Ya, oke. Mbak Elisa. Masih, Pak. Mbak Elisa ini Laurier, ya. Bocor itu cairan keran air. Wah, keren nih ya. Coba lihat. Di situ ada kata-kata ini, darah ya. Terus kemudian merah. Merah itu diibaratkan sebagai jus stroberi. Wah, ini mikirnya jauh banget. Padahal asal-usulnya dari pembalut ya. Tapi mikirnya jauh. Keran air, jus stroberi. Ini kan gila banget nih Mbak Elisa ini pemikirannya ya. Nggak cuma cetek di level 1, tapi levelnya sudah level jauh. Coba lihat eksekusinya. Ya. Di situ ada 2 komparasi. Ini pakai pendekatannya daya tariknya komparasi ya, atau ketakutan ya. Ya. Mengunci bocor bahkan saat hari derasmu. Ya. Yang di sini ada yang apa itu namanya? Meluper ya. Jus stroberinya. Sementara yang di sini keep safe. Nah, ini ide yang menurut saya, menurut Bu Rahina juga tadi, ini idenya luar biasa nih Mbak Elisa ini. Dia bisa memikirkan sampai sejauh ini dahsyat banget nih, gitu ya. Bisa kandidat kuat nih untuk pemenang kaos hari ini nih, gitu ya. Nanti kita lihat apakah ada saingannya gitu ya. Nah, jadi dia ketika menjelaskan sebuah produk, dia menggunakan yang namanya semiotika visual, karena produk itu ketika dijelaskan dengan gambar sangat sulit ya. Gambar asli nggak bisa, nggak mungkin. Kalau dijelaskan dengan wanita pasti ya hanya wanita, biasanya pakai celana putih atau pakai rok putih kemudian beraktivitas, pasti cuma itu dok. Tapi nggak bisa memperlihatkan kalau iya nggak wanita itu PMS bener nggak sih gitu ya. Jangan-jangan wanita itu nggak modelnya, cuma difoto saja. Tapi di sini nggak, dia memberikan perbandingan komparasi antara 2 produk. Ada efek ketakutan di sana, ada fakta juga di sana, tapi melakukan pendekatannya menggunakan semiotika. Darah nggak perlu digambar darah beneran, cukup digambar dengan yang mewakili jus stroberi itu sendiri. Brand produknya cukup ditempelkan di gelasnya itu tadi. Ya sebenarnya stroberi ini Anda letakkan di sini, nggak Anda letakkan pun nggak masalah sebenarnya ya. Kecuali kalau ada memang aroma stroberi dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan Mbak Elisa cukup berani idenya ya, meskipun olah bitmapnya nggak bagus ya, membuat refleksi gelasnya salah. Berikutnya Joshua ya, Joshua lelehan, poki, semangat, buku, pulpen. Jadinya seperti ini, ada sibuk ditemani poki pasti semangat ya. Biasanya orang sibuk itu atau orang yang suka nulis buku atau apa itu suka gigiti ujungnya pulpen ya biasanya ya. Nah, daripada gigiti ujungnya pulpen, maka diibaratkan dengan poki. Jadi poki itu diibaratkan sebagai sesuatu yang ujungnya itu digigitin. Nah, daripada gigitin apa itu namanya kan mending gigitin si poki ya, seperti itu. Saya break sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Oke, berikutnya Alif Arslan, sampo motor ya. Sampo motor bersih, tidak bernoda, kaca, bening, transparan. Wah, idenya jauh banget nih. Bersih, tidak bernoda, kaca, bening, transparan. Berarti ketika dia itu menggunakan sampo motor Nosi, maka
saking bersihnya sampai kelihatan. Ini ide juga nih, maksimal tanpa debu nempel busa. Salah satu yang ide yang dalam tanda kutip gila ya. Jadi nggak masalah yang seperti ini, justru semakin gila semakin baik ya. Oke, saya lanjutkan. Ini mohon maaf jika putus-putus nih ya, di rumah saya Zoom-nya ada berapa nih? 4 nih. Ada 4 gadget terkoneksi Zoom, jadi agak putus-putus. Saya lanjutkan ya, Mas Alif, idenya luar biasa. Berikutnya di sini ada Faber-Castell, kemudian fantasi, ada tinta dan sebagainya. Nah, hasilnya seperti ini. Sebenarnya secara visual ya, apa itu namanya Mbak Putri ya, bagus banget sebenarnya secara visual ya. Anda membuat fantasi Trojan World itu bagus, anak kecil lompat-lompat. Tapi kelemahannya adalah Anda menggunakan gambar orang lain. Orangnya, anak kecilnya. Nah, kalau misalkan ini Anda gambar sendiri, Anda adik kecil Anda foto, atau tetangga Anda foto sendiri, Anda mainkan tuh foto, pasti bagus. Oke ya, saya next. Berikutnya ada Rahmadila, ya, menggunakan pendekatannya adalah selebriti tapi digambar. Terus kemudian ada K-pop banget lah ya istilahnya ya. Jadi di situ ada K-pop di belakangnya, terus kemudian ada apa itu namanya mie-nya ya. Ini sama iklan yang aman, jadi tidak jelek, tidak buruk, tidak bagus juga, tidak mudah diingat, tapi ya oke gitu saja, hanya oke saja ya. Oke. Tapi meletakkan logo halal di sana sangat beralasan, keren itu, karena apa? Kadang-kadang orang beli mie Korea itu ragu-ragu ya Mas Yan ya soal halal haramnya, tapi ini bagus idenya. Oke. Ide meletakkan halalnya ya, tapi kalau keseluruhannya masih lingkaran yang paling dekat, bukan lingkaran yang jauh. Visualisasinya sebenarnya bagus, Anda punya gaya ilustrasi yang bagus. Ini yang harus dipertahankan gitu ya, atau ditingkatkan. Next time Anda bisa mengeksplorasi ide menjadi lebih liar. Berikutnya ini ada Ridho Roma ini berkumpul bersama Teh Dandang. Nah, di situ ada yang menarik sebenarnya ya. Sebenarnya nih menarik ketika Mas Ridho ini membuat asapnya membentuk baterai yang dicas. Sayang tekniknya masih kurang bagus ya. Teknik membuat asap membentuk baterainya itu Anda belum menguasai banget gitu ya secara olah bitmapnya. Tapi secara konseptual sudah masuk. Tapi bitmap di belakangnya orang-orang asing yang sedang berdiskusi, saya rasa kurang bagus karena Anda mengambil gambar aja gitu ya. Coba Anda kumpulkan keluarga Anda di meja makan. Kemudian Anda foto, salah satunya minum. Itu kan bagus tuh, salah satunya minum, kemudian minum teh, kemudian ada teh yang ada di depannya, kemudian ada asapnya jadi ngecas HP. Itu pasti bagus tuh idenya. Pasti keren tuh dibandingkan hanya mengambil gambarnya orang lain gitu ya. Pasti akan jauh berkali-kali lipat lebih keren. Berikutnya ini ada Rifki Sprite minuman segar ya. Ini yang menggunakan karakternya dia sendiri. Kemudian minum jadi beku. Sayangnya tangannya nutupin Sprite-nya ya. Tangannya harusnya jangan menutupi brand ya. Direkayasa bagaimana supaya tangan itu posisinya tidak menutupi brand, dan sebisa mungkin Anda minum tangan kanan ya. Terus jangan meletakkan objek terlalu dekat seperti ini, karena ini namanya safe area itu pasti ada jarak ya. Kalau untuk teks kayak gini ada jarak sekitar 5 mm ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. 5 mm itu maksimal ya, biasanya itu antara 3 sampai 5 mm. Berikutnya itu adalah Mbak Rizky Maulana. Rizky Maulana ini Mbak atau Mas ya? Mas, Pak. Oh, Mas. Oke. Pacarnya Mbak Fatia? Bukan, Pak, bukan. Oh, bukan. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa kan. Biasanya kalau di Belani gitu kan biasanya ya ada apa gitu ya, ada apa dengan Mbak Fatia. Oke, Mas Rizky Maulana ini menggunakan sneakers, lapar, terus kemudian kalau lapar itu jadi gajah atau jerapah. Ya,
Di situ ada tulisan you are not you when you are hungry. Nah, kamu bukan kamu kalau kamu lapar. Sebenarnya idenya bagus, idenya gila gitu ya. Ada jerapah, kepalanya gajah, gajahnya marah. Tapi ya laparnya ini loh nggak kelihatan. Ini kalau Anda merahin dapat nih. Ini nggak kelihatan nih kalau dia itu lapar. Kecuali kalau Anda hungry-nya ini Anda merahin, ininya dikasih merah. Dia akan kelihatan banget. Jadi jerapah yang biasanya tidak jarang marah ya, senyum terus, sekarang jadi gajah pemarah. Kepalanya jadi gede, suka marah. Nah, ini maksudnya di sini. Ini kan blending nih sama background-nya. Kalau merah, kelihatan kalau dia itu lapar. Oke, saya next ya. Berikutnya ada Sabrina. Oke, exhaust, segar, bau naga menguap. Sebenarnya dari mind map-nya sudah oke, bau naga, exhaust. Tapi eksekusinya, aduh, ampun saya. Itu kayak Anda itu nggak pernah kuliah di kafe lah gitu ya. Background flat, pilihan tipografi yang nggak pas, tinggal ditempel exhaustnya di sana, kemudian ada naganya yang di situ. Naganya pun juga ya masih jauh dari apapun lah ya. Jadi ini kemampuan grafisnya yang harus ditingkatkan ya, dan ditingkatkannya pun harus drastis. Saya tuh heran kalau ada orang sudah semester akhir kayak gini, gambar aja masih ada sisa belum pas kayak gini tuh ya. Saya heran kok nggak mau belajar gitu ya, di saat teman-temannya yang lain itu sudah eksplorasi ke gaya, kemana, ya dia masih stagnan saja. Bisa jadi mungkin bukan dunia Anda tuh si desain tuh. Bisa jadi mungkin dunia Anda di tempat lain. Ya, jangan sampai Anda terjebak di dunia yang tidak Anda sukai ya. Itu pasti akan menyakitkan dan tidak akan membawa Anda kemana-mana. Tapi carilah dunia yang Anda sukai. Terus dalami itu yang Anda suka itu. Anda suka ilustrasi, dalami ilustrasi, gunakan ilustrasi. Anda suka fotografi, dalami fotografi, gunakan fotografi. Jadi modelnya seperti itu. Nah, kalau Anda nggak suka ilustrasi, nggak suka videografi, nggak suka tipografi, nggak suka gambar, nggak suka mengolah bitmap, ya berarti Anda mungkin nggak suka desain. Anda mungkin bukan di sini tempatnya, gitu ya. Oke. Kemudian ada Taris dengan Good Day. Ya, ini juga sama ya. Nggak ada esensinya Mbak Taris ya. Karena Pak Anda menggunakan nih loh karakter orang lain yang Anda gunakan. Terus kemudian kualitasnya juga kurang bagus ya, bukunya nempelnya beda-beda semua, beda level semua ini ya. Ini bitmap pecah, belakangnya ada mbak-mbak, bukunya pecah, habis itu gedenya di sini terang, habis itu di sini tambahi painting, yang semuanya nggak blending, akhirnya dia itu tidak ada yang menyatu ya. Terus kemudian terlalu banyak slogan ya. Dikejar deadline, tugas numpuk, gak ada mood, takut gak kejar. Sensasi min, gude kulin, bakal segerin moodmu, karena hidup banyak rasa, kopi gude banyak pilihan rasa untuk harimu, terlalu banyak. Yang harus dibaca itu yang mana, yang harus diingat yang mana. Udah tinggal sedikit aja, misalkan gude, bakal segerin moodmu, udah titik, selesai itu. Daripada terlalu banyak ini. Ide terlalu banyak, dituangkan semua juga jadinya nggak bagus ya. Oke, berikutnya ada Triwansyah, ayam goreng. Kemudian pedas itu panas itu api itu phoenix. Jadinya seperti ini. Dengan sambal ayam goreng ABC, berasa enaknya, keluar apinya. Nah, ini secara teknis dahsyat, bagus. Terus ada sambal pecahnya dan sebagainya ya. Meskipun idenya masih bisa diduga, tapi ini sudah bagus banget nih ya, ayamnya, sausnya, terus kemudian produknya di situ, sambalnya, kontrasnya dan sebagainya. Meledaknya itu dapat, dahsyat banget. Oke. Berikutnya Yusuf Akbar, Bridgestone, ban itu bundar, kuat, apa itu yang kuat? Kuat itu kokoh itu tameng itu tameng perang dan sebagainya. Oke, kata kuncinya adalah ban, bulat, kokoh, tameng, perang. Oke, sehingga sangat kuat, seolah-olah seperti tameng saat perang ya. Ketika dieksekusi jadinya seperti ini. Ya, ada baju zirah, tamengnya di sana, di sini ada tamengnya.
Ini kalau saya hapus nih, baju zirah terkuat saat perang salib ini akan saya hapus, gitu. Biar netral ya. Karena kalau apa itu namanya nggak netral nanti juga nggak bagus nih. Jadi jangan ada iklan itu, jangan ada tendensi ke ras tertentu, ke suku tertentu, ke agama tertentu ya. Jangan ada tendensi seperti itu. Coba lihat iklannya Indomie yang sekarang. Ada Papua yang pertama kali maju gitu ya. Ada anak Papuanya, kemudian berlari-lari. Nah, tapi ada orang lain, pasti ada orang lainnya juga di sana gitu ya. Dan dia sedang melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Jadi tidak menimbulkan polemik gitu. Jadi kalau misalkan Anda Bridgestone terkenal kokoh sejak dulu tanpa ini ya, terus kemudian di situ ada karakter kesatria di situ. Kemudian ada apa itu namanya perisai ini sudah cukup tuh. Itu ide yang sangat berlian sudah. Keren banget. Anda kalau bisa menemukan ide ini dan ide ini original dari Anda itu cocok jadi copywriter. Anda udah pintar banget itu untuk membuat sebuah iklan gitu ya. Saya lanjutkan. Berikutnya pensil warna Yusuf. Kalau tadi Yusuf Akbar, yang ini Yusuf Ali ya. Nah, Yusuf Ali ini pensil warna. Nah, ini nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Nomor satu, Anda melanggar lisensi. Tentu saja Anda nggak izin ya tanpa lisensi. Terus kemudian di situ Joy yang harusnya senang, tapi dia menunjukkan ekspresi bukan senang, ini kesakitan nih. Nah, ini jari sayang nih. Ini kalau saya misalkan mau megang kayak gini, saya nggak akan menggambar Joy, tapi saya akan menggambar ulang nih karakter orang ini, tapi saya gambar ulang menggunakan pensil warna. Saya gambar ulang pensil warna separuh-separuh gitu. Terus kemudian yang kiri sedih, terus yang kanan Joyko. Nah, itu pasti keren tuh, tapi digambar sendiri, bukan ngambil gambarnya orang lain. Berikutnya ada Mbak Fitri dengan Emina Sun Battle ya. Nah, lindungi dirimu dari matahari itu, dia melindungi diri dari matahari. Ini eksekusinya jauh lebih berhasil daripada yang pertama tadi ya, yang melindungi di kota-kota tadi ya, kemanapun wherever you go. Bagus yang ini. Karena ini benar-benar melindungi dari matahari. Kemudian ada Pepsi Aleo, standar ya, tidak ada arah pikiran kemana-mana ya, tampilan standar saja, tidak menggigit sama sekali, tidak menuju ke arah yang fantastik. Berikutnya ada Andika Nanda, Citato. Anda menulis life is never flat, tapi gambar Anda flat. Bahkan sampai blending dengan background-nya. Nah, ini kontradiktif nih, ironi ya. Jadi kalau misalkan Anda itu bilang life is never flat, ya gambarnya sebisa mungkin kontras, jangan seperti ini. Flat, semuanya ya bisa ganti tuh, sometimes flat is better gitu ya, tapi Citato Anda boleh saja pakai seperti itu. Sebenarnya Citato itu mengcounter apa itu namanya si kalian Mr. Potato dan sebagainya yang flat, dia membuat yang bergelombang. Nah, sehingga ya gelombangnya itu yang ditunjukkan ya, bukan desain flat. Ilustrasinya bagus, Anda punya karakter, tapi coklat, backgroundnya coklat, di background lagi coklat, tulisannya coklat, udah flat banget tuh, nggak ada yang nggak flat lagi, udah super flat kalau ini ya, kontras dengan slogannya. Berikutnya ada Aulia Nurrifani, adakah? Hadir, Pak. Ya, oke, dijelaskan iklannya seperti apa, Mbak? Saya bingung, Mbak. Gimana? Yang ini ceritanya itu kan landak kan, saya ingat dulu pas nonton kartun yang pada zaman dahulu itu kalau landak diceritain sebagai karakter yang pelit gitu, Pak. Lah terus ini karakter yang pelit. Iya. Pelit terus sama kayak serakah gitu, Pak. Oke, nah, terus ini Oreo gitu. Apa ya, ceritanya kayak dia nggak mau berbagi karena saking enaknya Oreo. Padahal yang berbagi itu, orang-orang yang mau berbagi itu bawa es krim susu yang harusnya enak kalau dipaduin gitu, Pak. Jadi captionnya itu berbagi itu seru gitu, Pak. Oh iya. Ini yang otak saya nggak sanggup ke situ karena saya nggak tahu kalau landak itu pelit dan itu tadi. Coba saya tanya.
Coba saya tanya Taris deh. Mbak Taris ada? Ada, Pak. Ya. Landa, seingat Anda karakteristiknya apa, Mbak? Dari fisik dia kayak banyak durinya, tajam, mukanya lucu gitu, Pak. Pelit nggak? Dia pelit nggak? Kalau karakter itunya kurang paham. Nah, itu Mbak. Jadi saya sendiri juga nggak tahu kalau Landa itu pelit gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa mencari saya tadi kenapa kok dibuat apa itu namanya dibuat. Kalau Anda ingin menunjukkan karakter pelit, tangannya harusnya dia memeluk semua ureonya. Jadi ureonya sebenarnya gini, Anda tahu tupai ya, tupai itu kan mengumpulkan kenari begitu banyak di apa itu namanya di pohonnya ya. Mungkin Anda bisa membuat apa itu namanya pohon yang ada lubangnya itu, lubangnya dipenuhi oreo, tapi tupai di sana ya. Terus kemudian tangannya meminta. Itu mungkin masih masuk banyak karena si tupai ini di seluruh dunia di apa itu namanya ya ditangkap sebagai penimbun gitu. Kalau si tupai. Tapi kalau Landa kan jarang banget tuh cerita tentang Landa. Landa itu Sonic itu cepat biasanya gitu. Ya. Tapi terima kasih sudah menjelaskan. Saya lanjutkan Kamelia Hayati dengan Wacom. Ya, idenya bagus Mbak Kamelia ya. Eksekusi Anda ilegal. Anda menggunakan gambar-gambar orang lain. Harusnya Anda menggunakan gambar Anda sendiri, anak Anda sendiri misalkan, adik Anda misalkan gitu ya. Terus kemudian di belakang itu bapak apa kakak Anda atau siapa gitu ya. Itu akan jauh lebih bagus. Idenya masuk jadinya. Pak, Kalau boleh seperti nanya? ya. Kalau misalnya kayak ngambil dari free pick yang lisennya boleh personal use sama commercial use gimana, Pak? Ya sebenarnya saya boleh-boleh saja Mbak. Tapi gini, ini kan karakter ya. Ini kan karakter Mbak ya. Karakter itu lisensinya nggak akan ada yang namanya open Mbak. Atau free use. Terus kemudian Anda juga lihat karakteristik, Anda lihat juga yang namanya target audience. Anda mau nyasar pasar mana? Anda mau nyasar pasarnya pasar siapa? Nah kalau misalkan Anda gambar ceruk, gambar apa di free pick itu ya, atau di Google lain, banyak itu lisensinya open dan itu sah-sah saja Anda pakai. Tapi kalau sudah ada karakter itu susah. Anda ketika menggunakan karakter kayak tadi ya, Flash misalkan, pasti salah tuh udah. Kenapa nggak ada lisensinya? Terus Anda menggunakan karakter orang yang bukan dirinya sendiri misalkan gitu ya, atau artis secara ilegal. Ya Anda yang buat Eminem dan Anda membuat meskipun dia itu dutanya Pantene atau endorsernya Pantene, tetap aja nggak boleh Anda pakai. Tetap nggak boleh. Harus ada izinnya. Syuting shoot untuk iklan itu akan dapat bayaran tertentu. Nah kalau diambil semena-mena secara ilegal nggak mau dia pasti gitu ya. Oke. Paham Pak, makasih banyak Pak. Oke. Variannya karena salah nanti masih di berikutnya ya. Mind map itu nggak gini Mas ya. Mind map itu kalau ada saya itu melihat mahasiswa buat mind mapping kayak gini males, saya lihatnya juga males, nggak bagus. Ada langit malam berbaring Spider-Man. Ide Anda bagus ya. Cuma ya itu jelas Spider-Man itu karakter lisensi. Nah, bagaimana saya ingin menggunakan Spider-Man tapi saya apa itu namanya enggak bayar lisensinya. Ya, Anda ambil saja struktur tangan misalkan gitu ya, ada kas di tangannya. Itu boleh nggak ada masalah tuh. Tapi kalau sudah full body kayak gini orang pasti lihat nih, oh ini Spider-Man. Spider-Man gitu ya. Ini ada dengan Caca tangan
Tadi ibu mikir, oh ini loh terus kemudian yang akhirnya, oh gitu. Akhirnya seperti itu. Yang Ars ini juga cacanya buat aja caca beneran di foto, beli satu aja Anda foto beberapa kali kan nanti bisa jadi yang bagus. Modal dikit ya. Setelah itu kan cacanya juga Anda makan. Terus kemudian ada Ilham. Wah, kalau berbicara dengan Ilham ini susah sekali ya. Jadi Mas Ilham, tolong didengarkan ya. Jadi kalau Anda hadir, jadi mind mapping itu mengembangkan yang namanya pikiran Anda ke arah mana-mana gitu ya. Jadi bukan Anda buat sendiri aturannya. Anda membuat membuat iklan sponsor di saat kompetisi di saat media. Anda memikirkan apa di sini? Moment mapping kok gini gitu ya. Kemudian eksekusi Anda akan burung juara Max Power tersedia lover kacer dan sebagainya. Ini mah bukan iklan-iklan untuk yang saya maksudkan desain periklanan ya. Ini nih untuk toko penjual pakan burung gitu tuh boleh pakai pelanggan gitu. Tapi kalau ini untuk iklan-iklan itu yang ya Pak banyak belajar. Jadilah dewasa, pelajari terus jadi. Berikutnya ada Keina itu tadi, ini Zulfan, ini ada Zulfan. Ya, idenya masih basic ya, visual, kemudian ada lampu kerja, udah gitu toh. Ya, percaya benda sama anak-anak 3 tahun lalu itu idenya jauh banget, anak 3 gila-gila idenya. Tapi ya oke-oke aja, kenapa mestinya cantik nggak sebagus tapi idenya bisa gila-gila. Ini misalnya getar nih, ini karakter flash ini ya sudah karakter yang dalam kutip sudah ada lisensinya dari sono, nggak boleh pakai ini. Kalaupun karakter ini ya dia harus bayar. Coba saya tanya, getar ada nggak di sini? Ada. Kita untuk membuat itu sendiri. Anda kan enak tugas gitu ya, bisa kalau dulu itu sekali seperti apa. Ini hasilnya salah satunya di Epic Banana Milk. Jadi di itu namanya buka pisang. Iklannya seluruh kelas gitu ya, macam-macam hasilnya. Nah, salah satunya ini kayaknya dikumpulkan ulang atau kemudian baru dikumpulkan. Oh, desain ulang. Ya. Idenya sama seperti bangau, tapi objek untuk piknik ya. Jadi di situ ada piknik, lebih sehat, lebih rasa cimori dalam tanda kutip ya, bermerek lain ya, ada regal di sana. Nah itu kan juga
apa itu namanya, Anda ngiklanin gratis. Nah, bagaimana solusinya? Sebenarnya Anda ini kalau heran effortnya mahasiswa sekarang deh ya, mahasiswa sekarang itu effortnya sedikit banget, nggak mau tuh modal motret sendiri gitu ya. Jadi misalkan datang ke rumput, cari padang rumput yang baik, kemudian ditata di situ, beli cari produk-produknya ditata terus difoto, itu tuh jangan banget tuh mahasiswa kami ya, sendiri sampai gambar orang ini tuh nggak puas, jadi pasti pakai foto sendiri. Berikutnya ada dari Raden, angkatan atas ya, Lemonil ya, pakai sprint ya, tapi menggunakan Lemonilo. Idenya sudah bagus, eksekusinya sudah bagus. Nanti cari orang lain yang beneran punya Anda sendiri, jangan menggunakan karakter atau comot. Misalkan lho Pak, itu Mbak saya, ya lain cerita gitu, barang bukti di situ. Ini loh aslinya saya ngambil foto ini, fotonya kakak saya memang secantik ini misalkan gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau bukan punyanya Anda, jangan dipakai. Biasakan seperti itu. Ini yang Safarino tadi ya, namanya keliru jadi agak jatuh ke belakang. Jadi di situ ada eksekusinya masih apa itu namanya kurang bagus ya. Jadi tolong hindari bevel embus ya. Saya ingatkan beberapa kali ya, hindari bevel embus karena sudah nggak zaman tuh bevel embus ya. Meskipun itu efek kesukaan Anda sudah kurangi lah ya. Terus kemudian di situ ya basic banget lah ya, ini super basic. Kemudian ada ini Divo, aduh, saya harus berkata apa ya, Anda harus banyak super berlatih ya. Terima kasih sebenarnya sudah gabung dengan DKV UNES ya. Tapi Anda harus banyak berlatih mulai dari tipografi, tata letak, fotografi desain, terus kemudian dasar-dasar periklanan ya harus diganti supaya harus di tinggalan menjadi yang top ya. Oke, itu terakhir. Baik, itu tadi adalah tugas-tugas yang masuk di Rombel 1-2 terkait dengan Meet dan luar biasa. Nanti keputusannya biar Bu Rahina yang memutuskan siapakah yang akan mendapatkan kaos seni rupa istimewa. Wah, kaosnya aja mahal banget, harganya tuh yang minta banyak tuh. Malah dikasihkan ke kelas Anda gratis. Satu bagi yang terbaik ya. Begitu ya nanti ya. Oke, silakan kalau ada yang izin bertanya, Pak. Tuh udah ngirim maksudnya, tapi saat gambarnya aku cek kok nggak ada, hilang gitu loh di Google, kirim di Gmail. Nggak ada ceritanya kayak gitu tuh, aslinya yang nggak ada. Terus gini aja deh, Anda share sekarang, Anda share screen sekarang, punya Anda. Sudah saya kirim. Ya, Anda share screen sekarang. Gampang, saya mintanya kan gampang, Anda share screen sekarang. Sudah saya beri kesempatan untuk share screen nih. Sudah saya buka. Yang berbeda. Gitu. Kenapa? Di HP yang berbeda maksudnya itu gambarnya. Pakai kamera. Ya udah gini aja deh. Anda kirim kemana? Saya share screen punya saya. Udah. Kurang enak apa wis? Tak bukakan emailnya. Emailnya di sini. Nama Anda siapa? Dika Anggara. Ya, sebentar loading ya. Nanti saya carikan. Oh ya, ini belum saya bahas ini tadi punyanya Mbak Jagung ya. Mbak Jagung, coba diperhatikan punya Anda ya. Ini gambar-gambarnya ini harusnya foto keluarga Anda saja ya. Jangan foto keluarganya orang lain ya. Kita sih coba kamu kapan ya. Coba gambar-gambar foto keluarga Anda saja Anda share. Itu pasti bagus daripada fotonya orang lain. Oke. Seperti itu Mbak Jagung ya. Namanya jadi Mbak Jagung deh. Ya, Siapa Pak. Mas namamu tadi siapa? Pak. Namanya tadi siapa Mas? Dika Anggara, Pak. Dika ya. Iya. Gak tahu kenapa gambarnya kok hilang itu aja. Ya,
ya nggak ada isinya yang menghilang. Ya, oke. Ya, sebuah iklan itu Mas, itu ada yang namanya penawaran ya. Ya, kita apresiasi Anda sudah menggambar, kemudian ini. Tapi ada yang namanya penawaran. Maksudnya penawaran itu kayak gini, entah itu slogan, beli ini, awas, jangan takut bocor, ini membersihkan lebih bersih. Itu namanya tagline ya. Nah, Anda butuh tagline di sini. Kalau nggak ada tagline ya cuma gini tok, titi apaan? Pensil warna yang mana bentuknya nggak tahu juga gitu ya. Ya setidaknya di sini tuh Anda kasih gambar apa itu namanya produknya. Terus kemudian layangkan imajinasimu. Terus kemudian atau wujudkan imajinasimu, wujudkan kreasimu, warnai hari-harimu. Ada slogan seperti itu ya. Tolong diperhatikan. Oke? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi kah yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, cooling down ya, break dulu. Jadi sudah selesai meet-nya, istirahat dulu, cooling down. Nah, bagaimana yang belum mengumpulkan? Yang belum mengumpulkan ada alternatif ya. Saya juga ngajar Anda semester depan lagi ya malas juga gitu ya. Kalau lagak-lagaknya seperti ini juga nggak bagus juga. Mau sampai kapanpun. Jadi saya tunggu yang belum sampai malam ini jam 19.00 ya. Ingat tepat. Kalau untuk yang tadi dikritik boleh direvisi, Pak. Harus ya, khusus untuk Anda wajib ganti. Itu kayak seolah-olah belum mengumpulkan gitu kalau untuk Mas Ilham ya. Sama yang tadi yang bau naga tadi itu ya, itu seperti belum mengumpulkan ya, karena asal saja mengumpulkannya ya. Jangan yang seperti itu. Jadi dimodifikasi, terutama juga yang buat karakter-karakter superhero atau karakter-karakter yang berlisensi kemudian Anda gantilah gitu ya, karena nggak boleh seperti itu, wajib diganti. Deadline-nya nanti malam saja jam 19.00 biar Anda masih punya waktu untuk santai gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya soalnya mau monef nih, saya cepat-cepat jadinya. Saya soalnya harus ke acara yang lain. Pak, saya izin bertanya, kan tadi saya termasuk yang pakai foto lisensi, itu kalau fotonya diganti terus dikirim ulang sebagai revisi boleh Pak? Boleh. Pakai foto sendiri. Oh iya, pakai foto sendiri aja, foto keluarga Anda gitu kan dikompilasi gitu kan bagus Mbak ya. Pede saja nggak apa-apa, pakai fotonya sendiri. Toh nggak saya publikasikan ke umum. Kalau mau saya publikasikan saya pasti minta izin dulu. Gitu ya. Jadi misalkan Anda buat iklan Emina misalkan. Oh wajahnya pakai wajah Anda sendiri, kenapa malu? Nggak usah malu, nggak akan kalau saya viralkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Yang dulu-dulu itu juga sama, mahasiswa ketika membuat iklan terus melibatkan bintang, ya bintangnya dia sendiri. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau Anda butuh bintang tuh foto saja tuh bintang Valik, dia kan bintang. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Rahina mungkin mau menambahkan? Oh, Bu Rahinanya juga sama ini. Penelitian hari ini laporan ya, jadi nggak bisa. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah mengumpulkan dengan baik, sudah kerja keras. Bagi yang belum mind mapping-nya belum jauh, di tugas-tugas berikutnya pastikan jauh ya. Buat orang mikir lah sedikit gitu ya. Kalau desain periklanan yang tembak di tempat semua orang bisa se-Indonesia Raya ini. Tapi kalau yang mikir dulu itu hanya sedikit yang bisa. Itulah alasannya kenapa agensi-agensi di Indonesia itu banyak yang gulung tikar. Karena apa? Kliennya itu lari ke Thailand, murah, hasilnya di luar dugaan, bagus-bagus. Nah, sementara orang Indonesia itu tembak di tempat kayak gitu rata-rata iklannya. Akhirnya apa? Ya, males, iklannya nggak terkenal, nggak mudah viral, ya. Nah itu yang jadi permasalahan di sini, kita latihan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.